Hai sahabat semua, kita kembali lagi dalam bincang-bincang. Bersama kami sudah ada 4 psikolog yang sangat berpengalaman dan hebat-hebat ini. Kita akan masih membahas tentang pembelajaran jarak jauh, dampak dan berkah. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membahas atau menyoroti dampak negatif dari PJJ ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa dampak positifnya PJJ ini. Saya ingin bertanya ke Mbak Widya nih. Mbak Widya, apa dampak positif PJJ terhadap pendidikan? Oke, Mbak Anas. Seperti pepatah mengatakan bahwa every cloud has a silver lining. Jadi dalam setiap kesulitan pasti ada sesuatu eh, apa yang kita bisa pelajari. Nah, Iya. sama kita lihatnya itu dari dua sisi juga, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu yang pertama itu adalah bagaimana sebenarnya kita lebih fokus meningkatkan perhatian dan apresiasi ya penghargaan kita terhadap pembelajaran jarak jauh yang selama ini kita tidak pernah pikirkan proses belajar itu tatap muka gitu. Ternyata ada proses yang kita bisa punya alternatif dengan jarak jauh itu. Nah, kemudian kita bisa menumbuhkan apresiasi dan pemahaman tentang peran guru dalam masyarakat. Jadi sebenarnya peran guru itu besar sekali, sehingga orang tua yang kesulitan mendampingi anaknya baru merasakan bahwa, oh iya ya guru itu perannya penting sekali gitu. Bahkan guru itu juga harus meningkatkan skill-nya gitu, kemampuan teknologinya, inovasinya, menjadi harus kreatif juga gitu. Jadi sebenarnya kita menyediakan peluang pengembangan teknis terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Kemudian juga kita menjalin kemitraan itu kemungkinan sekali regional dan internasional di bidang teknologi. Nah ini di Indonesia belum kita manfaatkan, kita masih fokuskan. Karena ini berdasarkan dari UNESCO, di education responnya UNESCO, jadi itu sebenarnya kita memungkinkan sekali untuk mengadakan kerjasama itu. Kemudian kalau dari sudut jangka panjang, meningkatkan cakupan dan jangkauan pendidikan keseluruhan, strukturnya tetap harus bagus. Jadi kita memang harus tertantang dalam jangka panjang membereskan infrastruktur pendidikan kita. Atau harus seperti apa? Bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang lain? Tantangannya menjadi lebih banyak gitu. Nah ini kita perlu melakukan peran uh, mengkaji kembali peran sekolah, terutama juga untuk mengembangkan kebijakan penilaian. Yang berikutnya mengembangkan model inovatif untuk pendidikan tinggi itu harus dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan baru karena nanti akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin kita nggak pikirkan sekarang. Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa oh bekerja accounting dari rumah itu nggak mungkin gitu atau HR gitu dari rumah. Nah, tapi sekarang bisa memungkinkan terjadi seperti itu jika ada proses belajar dari jarak jauh itu. Kemudian meningkatkan penelitian dan kewirausahaan. Nah, kenapa bisa meningkatkan kewirausahaan? Karena sejak dini mereka bisa sudah dari awal belajar mandiri. Otomatis nanti ke depan mereka akan lebih banyak mandiri. Jadi memungkinkan sekali secara jangka panjang terjadi seperti itu. Kemudian membangun antara ini harus gitu. Jadi tidak bisa dalam proses pembelajaran ini sektor swasta berjalan sendiri, publik sendiri nggak bisa. Nah di sini harusnya terbangun kemitraan. Nah ini PR besar untuk semua orang yang terlibat, semua pihak yang terlibat di kemitraan ini. Gitu. Kira gitu Mbak Anas. Iya, ternyata memang ada juga ya dampak positifnya PJJ ini ya terhadap pendidikan ya. Nah, saya ingin ke Mbak Rini nih. Mbak Rini Iya. kan banyak mengamati anak dan keluarga nih ya. Apa dampak positif khususnya untuk anak dan keluarga, Mbak Rini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anas. Jadi dampak positifnya tadi sudah banyak juga disebut oleh Mbak Wiwit ya. Yang ingin saya tekankan di sini juga terutama ini, memicu percepatan transformasi pendidikan. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi sistem PJJ yang berbasis teknologi itu tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua cakap teknologi. Jadi penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek sekarang ini. Jadi yang tadinya
masih mungkin akan direncanakan lama, akan dicapai dalam waktu yang lama, tapi dengan adanya COVID ini jadi itu lebih dipercepat lagi, begitu. Lalu juga munculnya kreativitas tanpa batas. Jadi akhirnya banyak hal yang muncul dari dampak COVID ini, baik anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas, lalu guru sendiri juga lalu mencoba untuk berkreasi, bagaimana cara mengajar yang efisien dan efektif secara daring. Lalu juga orang tua pun juga akhirnya mencoba untuk berkreasi. Lalu juga ada kolaborasi ya yang inovatif orang tua dan guru. Jadi akhirnya sekarang banyak sekali ada Zoom meeting semacam itu antara orang tua dan guru, bagaimana misalnya ada kesulitan dalam pembelajaran, akhirnya mereka bertemu di Zoom itu antara orang tua guru. Lalu bagaimana orang tua menerangkan pada anak-anak, mentransformasi apa yang diperoleh dari guru ke anak-anak tadi. Nah ini saya kira selama ini tidak pernah ada gitu, karena semua hampir dikerjakan oleh guru ya. Jadi orang tua hanya ngecek dan sebagainya. Tapi kalau sekarang benar-benar itu terjalin dengan sangat lebih baik daripada yang dulu. Lalu juga tadi penerapan ilmu di tengah keluarga. Mau tidak mau dengan adanya masa pembelajaran PJJ ini, orang tua belajar lagi. Semua jadi belajar, semua mempelajari hal-hal yang baru, yang tadinya sama sekali mungkin tidak tersentuh. Akhirnya itu dipelajari, karena kalau tidak memang akan ketinggalan gitu. Lalu juga membangun mental positif. Sudah jelas dengan adanya pandemi ini, semua sekarang akhirnya belajar, karena kalau tidak akan kerepotan sendiri. Akhirnya belajar untuk bersikap positif. Kita bisa mengatasi tantangan ini. Orang tua juga berusaha menanamkan bahwa dalam situasi sulit ini kita harus bisa lalui, dan ini penting banget untuk anak-anak gitu ya. Jadi meskipun suasana belajar membosankan, tidak kadang jenuh dan sebagainya, tapi bagaimana orang tua dan guru berusaha untuk mendorong anak-anaknya supaya itu menghadapinya dengan positif, dan anak-anak pun akhirnya juga akan mempelajari hal itu. Nah, yang jelas lagi adalah anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ini sudah sangat jelas karena tidak bisa kemana-mana. Jadi adanya waktu di rumah, orang tua dan juga anak-anak bisa mengambil waktu itu untuk hal-hal yang positif, untuk mendekatkan satu sama lain, untuk quality time-nya juga lebih dalam lagi ya daripada yang dulu-dulu. Kira-kira itu Mbak Ya. Anas. Terima kasih Mbak Rini atas penjelasannya. Ternyata memang banyak juga ya dampak positif yang mungkin sebelumnya tidak terduga oleh kita ya, dengan adanya PJJ ini bagi anak maupun juga di dalam keluarga ya.